Hadirin jamaah Jumat yang insyaAllah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Maha suci Allah, Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, Allah yang maha penyayang tak pandang sayang. Tanpa rahmatnya kita bukan apa-apa, tanpa rahmatnya kita bukan siapa-siapa. Tanpa cinta dan kasih sayang Allah kita tak akan mampu berbuat apa-apa. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di muka bumi ini ibarat seorang perantau yang singgah sebentar saja untuk mempersiapkan bekal menuju pada perjalanan yang panjang dan abadi, yaitu negeri akhirat. Itulah sebabnya satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian malaikat Jibril memberikan sebuah nasihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya nasihat ini juga diperuntukkan kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Ini menandakan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini memberikan kita nasihat bahwa silahkan kejar apapun yang ingin kita kejar. Harta, pangkat, jabatan silahkan. Akan tetapi akan datang masa di mana kematian akan menjemput kita. Ajal tak pernah memandang apakah kita tua atau muda. Ajal tak pernah memandang apakah kita sakit atau sehat. Karena syarat mati tidak mesti tua. Karena betapa banyak yang muda lebih dahulu meninggal dibandingkan yang tua. Syarat mati tidak mesti sakit. Karena betapa banyak yang sehat lebih dahulu meninggal dibandingkan yang sakit. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa segala yang bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang datang menjemput, tidak bisa diundur-undur, tidak bisa dimajukan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang terlena di dunia ini seakan-akan dunia adalah tempat selama-lamanya. Banyak orang yang tertipu oleh kemewahan dunia, tidak mampu membedakan antara kebahagiaan dan hanya sekedar kelezatan dunia. Kelezatan dunia, hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu harus memenuhi 3 syarat kalau kita mau nikmati. Yang mana 3 syarat ini sulit berkumpul dalam satu waktu. Apa itu syaratnya kelezatan dunia? Yang pertama adalah kebanyakan harta atau harta yang banyak. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga adalah kesempatan. 3 syarat ini harus terpenuhi apabila seseorang ingin merasakan yang namanya kelezatan dunia. Tapi ternyata pada kenyataannya, hadirin, ketiga hal ini sulit berkumpul dalam satu waktu. Buktinya apa? Di saat kita masih muda, Allah kasih kita nikmat kesehatan, Allah kasih kita nikmat kesempatan. Pertanyaannya, sudah bisakah kita merasakan lezatnya dunia? Tidak. Kenapa? Dengan kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan, tidak ditopang oleh nikmat harta, sehingga kelezatan dunia belum bisa kita nikmati. Di saat kita sudah dewasa, hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah kasih kita pekerjaan. Dengan pekerjaan itu Allah anugerahkan kita nikmat harta yang banyak. Allah kasih kita nikmat kesempatan. Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa merasakan kelezatan dunia? Ternyata tidak. Kenapa? Karena Allah cabut nikmat kesempatan dalam kehidupan kita. Banyak harta kita, kita sehat, istri cantik, anak-anak yang lucu, tidak mampu kita temani. Kenapa? Allah cabut nikmat kesempatan. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Lagi-lagi kita tidak mampu merasakan kelezatannya dunia. Selanjutnya, hadirin, ketika kita sudah tua, Allah
Allah berikan kita nikmat kesempatan karena kita sudah pensiun dari pekerjaan kita. Allah kasih kita nikmat harta yang banyak, tapi pertanyaannya, apa kita sudah mampu merasakan kelezatannya dunia? Ternyata lagi-lagi tidak. Kenapa Allah cabut nikmat sehat dalam kehidupan kita di masa tua, sehingga harta yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki tidak begitu berarti? Kenapa Allah cabut nikmat kesehatan yang ada pada diri kita? Lalu kemudian muncul pertanyaan, di manakah pada hakikatnya kebahagiaan itu? Rasulullah memberikan jawaban, laisal ghina an kasratil mal, walakinnal ghina ghinan nafs. Bahwa kekayaan yang sesungguhnya itu bukanlah terletak dari banyaknya harta, tingginya pangkat jabatan, walakinnal ghina ghinan nafs, tapi kekayaan sesungguhnya terletak pada hati yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Jadi kebahagiaan itu bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi kebahagiaan itu seberapa banyak yang mampu kita syukuri, yang dengan syukur itu semakin menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib ma syi'ta fa innaka mafariquhu. Cintai apapun yang ingin engkau cintai, tapi ingat akan datang masa engkau akan dipisahkan dengan apa yang engkau cintai. Cintai hartamu, cintai pangkat jabatanmu, cintai anak-anakmu. Seakan-akan hadirin yang dirahmati Allah, pada kenyataannya sekaya apapun manusia, sampai detik ini belum ada orang kaya dikuburkan bersama dengan hartanya. Belum ada orang kaya dikuburkan bersama mobilnya, bersama uangnya, bersama emasnya, bersama dengan rumah mewahnya. Sekalipun ada, hadirin, harta itu tiada berguna kecuali harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmahnya kenapa kain kafan di seluruh dunia tidak ada yang memiliki kantong, memberikan nasihat kepada kita tatkala kita mati, sedikit pun harta tidak bisa kita bawa ke alam kubur kecuali harta yang sudah kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula anak-anak yang lucu, istri yang cantik, secinta-cintanya kita kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Ataukah sebaliknya, sampai detik ini belum ada orang tua yang mau menemani anaknya dikuburkan di dalam tanah ketika mati. Sampai detik ini secinta-cintanya suami kepada istri atau istri kepada suaminya, belum pernah ada suami ingin menemani istrinya ketika istrinya meninggal dikuburkan di dalam tanah. Kecuali apa? Kecuali istri yang salehah, anak-anak yang saleh dan salehah yang kita tinggalkan, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya ketika kita meninggal. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pesan dari malaikat Jibril, if'al ma syi'ta fa innaka majaziyum bihi. Lakukan apapun yang ingin engkau lakukan, tapi ingat segala yang kita lakukan semuanya kelak mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan nasihat ini memberikan kita peringatan, silahkan mau bermaksiat, silahkan mau durhaka kepada Allah, silahkan mau melakukan dosa sebanyak apapun, silahkan, tapi ingat, sekecil apapun dosa maksiat kedurhakaan yang kita lakukan, semuanya mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah, mungkin saya sempat saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kejar cita-cita kita, silahkan kejar impian kita, silahkan kuasai dunia,
tapi ingat jangan sampai dunia yang justru menguasai kita. Semoga kita diberikan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafur